warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiwai Ramdhani, mewakili teman-teman saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami tentang bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Almadiah Safira, saya sendiri Kiwai Ramdhani, Niza Ispiana, Jan Maharani Asyura, Dita Dwi Putri, dan Iftira Dea Azriana. Materi yang pertama adalah menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama itu ada periode pengusulan Pancasila. Cikal bakal munculnya ideologi bangsa Indonesia diawali dengan lahirnya jiwa nasionalisme yang menjadi pembuka pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Mohtar Pabotinggi di dalam artikelnya menjelaskan bahwa benih jiwa nasionalisme sudah tertanam kuat di dalam gerakan perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Kemudian selanjutnya disusul oleh lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang merupakan momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Hal ini menjadi modal utama atau modal awal bagi bangsa Indonesia, khususnya tokoh-tokoh pergerakan di dalam merumuskan Pancasila dan melakukan sidang-sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Perlu diketahui bahwa BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 29 April 1945. Kemudian BPUPKI diketuai oleh Dr. Radjiman Widyodiningrat dan didampingi oleh 2 ketua muda atau wakil ketua, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichiha Bangase. BPUPKI berjumlah 60 orang dan BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 oleh Letnan Jenderal Akamichi Harada. Nah, selanjutnya pada tanggal 29 Mei 1945, tepat 1 hari setelah dilantik, BPUPKI melakukan sidang pertamanya, yaitu membahas tentang calon dasar negara Indonesia. Di dalam sidang pertama tersebut ditampilkan 4 pembicara. Pembicara pertama ada Mr. Muhammad Yamin, Bagus Hadikusumo, Insinyur Soekarno, dan Mr. Suepomo. Salah satu dari keempat pembicara tersebut yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno memberikan usulan atau ide-ide tentang dasar negara Indonesia dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Ide-ide atau gagasan dari Insinyur Soekarno tersebut terdiri atas nasionalisme atau peri kebangsaan, internasionalisme atau peri kemanusiaan, demokrasi atau mufakat, kesejahteraan rakyat, dan ketuhanan yang berbudaya. Selanjutnya, di dalam catatan sejarah, kelima butir gagasan yang diberikan oleh Soekarno tersebut diberi nama Pancasila. Namun seandainya jika ada yang tidak menyukai dengan nama Pancasila, Soekarno juga mengusulkan 3 dasar atau 3 gagasan yang terdiri atas nasionalisme, demokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa yang diberi nama dengan Trisila. Namun jika ada yang masih tidak menyukai Trisila ini, Soekarno juga mengusulkan 1 dasar, yaitu gotong royong yang diberi nama Ekasila. Di dalam sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila menjadi dasar filsafat negara Indonesia. Kemudian setelah sidang pertama itu selesai, maka sidang BPUPKI dinyatakan diberhentikan sementara. Selanjutnya ada periode pengesahan Pancasila. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Pada tanggal yang sama, PPKI menetapkan atau meresmikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum
serta Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Rumusan-rumusan Pancasila tersebut ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya ini adalah rumusan-rumusan dasar negara yang dirumuskan oleh pertama ada Mr. Muhammad Yamin, yaitu pada tanggal 29 Mei 1945. Yang kedua ada Mr. Sepomo pada tanggal 30 Mei 1945. Dan yang terakhir ada Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Rumusan-rumusannya bisa dilihat seperti di PowerPoint. Dan perumusan yang diterima pada 18 Agustus tersebut ada yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Materi yang kedua ada alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa. Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia ditemukan dalam berbagai bentuk literatur. Misalnya Pancasila dalam bahasan sejarah Indonesia dan Pancasila dalam bahasan pemerintahan di Indonesia. Asad Ali dalam bukunya menjelaskan bahwa Pancasila sebagai identitas kultural dapat ditelusuri dari kehidupan agama yang berlaku pada masyarakat Indonesia. Terus selanjutnya yang kedua ada Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Disebut kepribadian bangsa Indonesia karena nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan dapat diwujudkan dalam sikap, mental, dan tingkah laku serta perbuatan bangsa. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dikatakan pandangan hidup bangsa artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kegunaannya, kebaikannya, keindahannya oleh bangsa Indonesia dan dijadikan sebagai pedoman kehidupan masyarakat dan berbangsa, dan menimbulkan tekad yang kuat dalam mengamalkan dan dalam kehidupan yang nyata. Yang keempat ada Pancasila sebagai jiwa bangsa. Artinya bangsa mempunyai jiwanya masing-masing. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Dan yang terakhir ada Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri sebagai dasar negara Indonesia. Materi yang ketiga adalah menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Sumber historis Pancasila misalnya sila ketuhanan dalam bangsa Indonesia sudah ada sejak zaman dahulu. Yang kedua ada sumber sosiologis. Secara sosiologis nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Contohnya ada gotong royong. Dan yang terakhir ada sumber politis. Sumber politis Pancasila yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila bersumber dan digali dari lokal wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia. Materi selanjutnya ada membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Argumen tentang dinamika dalam sejarah bangsa Indonesia, contohnya pada era Soekarno lebih populer Nasakom daripada Pancasila. Pada era Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai
pembenar kekuasaan dengan penataran keempat. Pada zaman reformasi, Pancasila seiring dilupakan karena pemerintah yang tidak respect terhadap Pancasila. Selanjutnya ada tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tantangan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah peletakan nilai-nilai Pancasila yang tidak sesuai dengan posisinya sehingga mengalami penyimpangan. Dan yang terakhir adalah mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Esensi dalam kajian sejarah yang pertama adalah Pancasila sebagai filsafat negara. Maksudnya karena Pancasila mengandung unsur-unsur Pancasila sebagai sumber dasar hukum di dalam Indonesia dan Pancasila sebagai pedoman bagi rakyat Indonesia. Selanjutnya ada esensi dalam kajian sejarah. Yang pertama adalah Pancasila sebagai filsafat negara. Artinya, maksudnya Pancasila mengandung unsur-unsur bahwa Pancasila sebagai sumber hukum di dalam negara Indonesia. Dan yang kedua ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, karena Pancasila mengandung unsur-unsur agama, adat istiadat, dan kebudayaan. Dan yang terakhir ada urgensi dalam kajian sejarah bangsa. Yang pertama, menurunnya pengetahuan Pancasila. Yang kedua, pengidentikan Pancasila dengan ideologi yang lain. Yang keempat, sebagai alat jurnalistik kekuasaan. Dan yang terakhir, melemahnya pemahaman dan penerapan nilai Pancasila. Mungkin sekian presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.